Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita masih membahas soal kerajaan Allah. Bagaimana Yesus dalam perbuatannya, dalam tindakannya, selalu orientasinya adalah kerajaan Allah. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Yesus datang. Dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan juga menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi ada dua misi utama kedatangan Yesus. Ada dua tujuan utama kedatangan Yesus. Dan tentunya itu boleh menjadi misi kita juga. Yang pertama adalah melayani. Yang kedua adalah menyerahkan nyawa atau berkorban. Ya. Nah, mari kita buka bersama. Ini menarik sekali, kita bahas soal pelayanan. Ya. Kita baca dulu dalam 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Bukan, Kejadian 24. Ada kesalahan. Kejadian 24. Kejadian 24. Kita akan baca nanti ayat yang khususnya ayat 12 dan selanjutnya. Jadi ceritanya begini loh sekalian. Abraham, bapak orang percaya, dia sudah lanjut usia. Dan dia punya anak namanya Ishak di masa tuanya. Jadi Ishak, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Mereka memiliki anak namanya Ishak. Nah, ketika Abraham sudah lanjut usia, ada sebuah kebutuhan adalah berbicara soal pasangan hidup dari Ishak. Ya. Nah, Abraham mengutus pelayannya, kepala pelayan di rumahnya, untuk pergi ke tempat di mana dia lahir. Karena Abraham sudah bilang bahwa nanti yang menjadi pasangan ada dua. Yang pertama, bicara soal pasangan hidupnya adalah dari kaum kerabatnya. Jadi bukan orang sembarangan, tapi dari kaum kerabat dari Abraham. Jadi dia nggak mau dengan orang Mesir atau bangsa-bangsa yang lainnya. Terus yang kedua, Abraham bilang bahwa Ishak ketika berangkat, dia tidak mau Ishaknya tinggal di rumah dari perempuan itu. Jadi tapi Abraham ingin supaya Ishak kembali ke tempat di mana Abraham berada. Ya. Akhirnya si hamba dari Abraham ini berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia berharap Tuhan memimpin perjalanannya dalam misi ini. Dan dia bilang begini, dia berdoa, Tuhan tolong. Nanti akhirnya dia berada dalam satu mata air dan dia bilang gini, Tuhan tolong bimbing saya nanti akan meminta minum kepada seorang gadis yang ada di sini. Nah, tapi si gadis itu bukan hanya memberikan minum kepada saya, tapi dia memberikan minum juga untuk unta-unta yang dia bawa. Ya, saudara tahu bahwa hamba Abraham ini dia membawa 10 unta. Jadi 10 ekor unta. Ya. Dalam ayat 12, ya, berkatalah ia yang tadi saya sama, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Jadi gadis-gadis datang untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis itu kepada siapa aku berkata, tolong miringkan huyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui
bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku ini. Ya. Okay. Terus ayat selanjutnya, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Ada seorang gadis namanya Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Perhatikan, saudara Abraham, kerabat Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Begitu suci, kudus, dia menjaga hidupnya. Ia turun minum air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlalulah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkan buyungnya ke tangannya, serta diberikannya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, si Ribka ini, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ini menarik sekali. Bahwa dikatakan si hamba ini minta, dia berharap ketika dia minta minum, gadis itu memberikannya, dan gadis ini menawarkan memberi minum dari unta-unta yang dia bawa. Sebagai informasi, saudara sekalian, satu unta itu membutuhkan kurang lebih antara 75 sampai 100 liter air. Anggaplah 100 liter. Dan ada 10, berarti ada 1000 liter. Kalau kita bagi galon 19 liter, kurang lebih 50 galon dia harus angkat. Kalau galon, tapi dia bawa buyung. Ada kemungkinan, saudaraku sekalian, dia harus ratusan kali dari mata air pindah memberikan minum buat onta-ontanya ini. Ulah balik ratusan kali, mengangkat ratusan kali untuk memberikan, bahkan dikatakan sampai unta-unta itu puas dalam minum. Saudara sekalian, apa yang kita pelajari? Inilah sebuah pelayanan. Pelayanan, ketika kita mempraktekannya, saya ulang lagi, pelayanan adalah pemberian segenap hidup kita kepada Allah yang diwujudkan lewat tindakan nyata konkret. Jadi pelayanan bukan hanya dilakukan sekedarnya, ya, tapi memberikan sebuah pelayanan yang terbaik, ya, sebuah servis yang terbaik, sebuah servis yang excellent yang diberikan lewat tindakan-tindakan nyata kita. Tapi tentunya lahir dari hati kita, sikap hati yang melayani. Kalau sekalian, pelayanan adalah pemberian segenap hidup kita kepada Allah yang diwujudkan lewat tindakan nyata. Dan Ribka menunjukkan kualitas seperti ini. Ya. Kalau sekalian, saya mencatat begini. Ada banyak orang perlu mengerti pelayanan itu bukanlah sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Di satu sisi oke, menunjukkan kita mau mengembangkan diri kita. Tapi bukan hanya sekedar mau menunjukkan nih bahwa saya bisa, saya pelayanan, saya keren, dilihat orang. Kalau sampai batas kita untuk memaksimalkan apa yang kita miliki tanpa motif yang lain, tidak apa-apa. Tapi ketika kita menjadikan itu hanya sekedar sebagai aktualisasi diri, berarti itu bukan pelayanan. Ya. Ada yang melihat pelayanan sebagai sebuah pelarian. Di rumah suntuk, pusing, berhadapan sama orang tua, berhadapan sama pasangan hidup, hanya sibuklah dalam pelayanan, tapi di rumah terbengkalai. Jadi pelayanan bukanlah sebagai sebuah pelarian. Pelayanan bukan hanya sekedar cari waktu, habiskan waktu dalam konteks pelayanan gereja maksudnya, atau pelayanan rohani. Padahal saya ulang sekali lagi, pelayanan adalah apa saja yang kita lakukan di rumah kita, dimanapun kita ada. Nah, pelayanan bukan lagi juga sebagai sebuah kewajiban dan akhirnya kita terpaksa melakukannya. Wah, karena disuruh sih saya lakukan. Saya pelayanan harus lahir dari sukarela, dari hati yang tulus.
Atau pelayanan bukanlah hanya sekedar ritual gereja, ya, sebuah kegiatan gereja. Tapi pelayanan adalah sebuah kesehari-harian hidup kita. Selain gereja, dalam pelayanan juga dalam konteks sehari-hari kita. Nah, pelayanan juga bukan hanya sebagai, ini yang bahaya, alat transaksi dengan Tuhan. Jadi ada yang Tuhan, ini saya pelayanan, tolong berkati dong. Ya, kita seperti transaksi sama Tuhan, saya pelayanan, Tuhan ganti dengan memberikan upah atau berkat-berkat yang kita selalu bicara. Upah yang diharapkan adalah selalu upahnya adalah upah materi. Bukan seperti itu, saudara. Pelayanan sebenarnya adalah sebuah rasa terima kasih atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, sudah menerima kasih karunia-Nya yang Tuhan wujudkan di kayu salib. Dan kita bilang, Tuhan, sebagai tanda terima kasih saya melayani. Karena saya sudah dilayani oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Mari kita melayani Tuhan. Selamat melayani, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan tolong kami, supaya kami berkorban dan kami juga melayani. Supaya kami boleh meneladani Ribka. Dia bukan hanya sekedar melayani dalam tindakan, tapi juga melayani dengan tindakan yang nyata, yang excellent, yang unggul, melebihi dari yang lain. Dan kami juga belajar bahwa pelayanan adalah sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah memberikan nyawamu, memberikan anugerah keselamatan. Harusnya kami binasa, tapi Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.